Pagi hari itu ternyata beliau tidak melihat salah seorang sahabat yang namanya sahabat Sya'ban. Akhirnya beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, saudara-saudara, mana Sya'ban? Sementara waktu belum ada yang bisa menjawab karena belum tahu kenapa Sya'ban tidak ikut sholat subuh waktu pagi itu. Sampai 2 kali beliau tanya, saudara-saudara, Sya'ban di mana? Kok tidak ikut sholat subuh berjamaah? Ternyata yang di belakang angkat tangan, maaf ya Rasul, saya dengar sahabat Sya'ban hari ini sedang sakit ya Rasul, sehingga tidak ikut sholat berjamaah subuh. Sahabat Sya'ban sakit? Iya ya Rasul. Baik, mari kita jenguk sekarang juga. Langsung beliau berangkat menjenguk Sya'ban, dikawal oleh para sahabat yang lain. Bapak Ibu tahu perjalanan dari Masjid Nabawi menuju rumahnya Sya'ban itu perjalanan kaki 3 jam. Sya'ban tidak pernah tidak sholat berjamaah ke masjid, kecuali sakit. Sampailah beliau di rumah Sya'ban, dan kemudian beliau menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dijawab oleh seorang wanita, rupanya istrinya Sya'ban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mana Sya'ban? Kata Rasulullah, maaf ya Rasul, suami saya tadi malam sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya Rasul, saat suami saya sedang sakaratul maut, sedang gargir nafas tinggal di sini, dia mengatakan 3 hal ya Rasul yang saya tidak ngerti ya Rasul, apa maksud itu? Apa maksudnya itu? Kata Rasulullah, memang suamimu mengatakan apa? Yang pertama ya Rasul, kenapa tidak semua? Lalu yang kedua apa? Kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga ya Rasul, kenapa tidak lebih jauh? Itu maksudnya apa ya Rasul? Rasulullah SAW langsung mendapatkan petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril. Oh, suamimu yang mengatakan, kenapa tidak semua? Pada waktu pagi hari tertentu saat ibu mempersiapkan sarapan pagi kepada sahabat Sya'ban, kepada Sya'ban, suami ibu itu, dengan mempersiapkan sepotong roti dan segelas susu, ternyata pagi itu datang seorang pengemis. Dan Sya'ban mengambil piring serta mengambil gelas yang masih kosong, rotinya dipotong menjadi 2, susu yang ada di gelas tadi dituangkan menjadi 2, diberikan kepada pengemis. Itulah sebabnya suamimu mengatakan, kenapa tidak semua? Karena waktu itu malaikat menunjukkan Sya'ban, andai kata sarapan pagimu saat itu kamu berikan semua kepada pengemis, surgamu yang itu Sya'ban, yang jauh lebih nikmat, bukan yang ini Sya'ban. Masya Allah, padahal sudah 50% diberikan. Itu Sya'ban masih cukup menyesal ketika ditunjukkan oleh malaikat, harusnya surgamu yang itu Sya'ban, bukan yang ini, yang jauh lebih nikmat itu. Yang kedua, apa maksudnya Rasul? Kenapa tidak yang baru? Pada waktu pagi tertentu saat itu sedang musim dingin, seperti sekarang ini di Madinah itu 9 derajat jemaah, sangat dingin. Pada musim dingin itu suamimu berangkat sholat subuh ke masjid itu pakai baju rangkapan, yang baju dalamnya yang baru, baju yang luarnya baju yang bekas. Saat perjalanan menuju ke masjid itu bertemu seorang yang tergeletak di pinggir jalan sakit karena kedinginan, maka baju suamimu yang bekas itu dibuka, diberikan kepada orang yang sakit waktu itu. Karena itulah kemudian malaikat memberikan petunjuk Sya'ban, andai kata saat itu baju barumu yang kamu berikan kepada orang yang sedang sakit saat itu, surgamu yang itu Sya'ban, yang jauh lebih nikmat, bukan yang ini. Insya Allah. Ini yang biasa masih kita lakukan ya? Memberikan baju kepada orang lain yang sudah kita tidak suka pakainya, sudah tidak cukup, sudah bosan memakai itu. Masya Allah.
Sa'ban menyesal luar biasa. Kenapa tidak baju barunya yang diberikan waktu itu? Akhirnya yang ketiga para jamaah, kenapa tidak lebih jauh? Suamimu yang sudah menempuh perjalanan 3 jam dari rumah menuju Masjid Nabawi, itu saat nazak itu ditunjukkan oleh malaikat Sya'ban. Andai kata perjalananmu menuju ke masjid lebih jauh dari yang biasa saat itu kamu lakukan, maka surgamu yang itu Sya'ban, yang jauh lebih nikmat, bukan yang ini. Ibrah yang begitu sangat berharga untuk kita sekalian jamaah. Sahabat Sya'ban yang sudah maksimal seperti itu di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ternyata masih cukup menyesal. Karena sekali lagi merasa kurang maksimal dan optimal di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, kalau yang di surga masih menyesal, lalu bagaimanakah nasibnya orang-orang yang ada di neraka Allah? Tentu jawabannya para jamaah, mereka jauh lebih menyesal. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 37, sebagaimana yang sudah saya bacakan di dalam khotimah tadi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Apa teriakan mereka? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Bapak Ibu para jamaah, jadi mereka yang ada di dalam neraka jauh lebih menyesal, berteriak-teriak minta dikeluarkan dari api neraka itu. Kenapa? Tentu yang pertama karena tidak mampu menahan betapa pedihnya siksa neraka tersebut jemaah. Karena tidak mampu menahan betapa pedihnya siksa neraka itu, mereka minta dikeluarkan untuk apa? Kunna na'mal sholihan, agar kami dapat mengerjakan amal soleh. Ya Allah, keluarkan saya dari neraka ini ya Allah, agar kami dapat mengerjakan amal yang soleh. Tidak sebagaimana dahulu yang kami lakukan ya Allah, selalu mengerjakan amal yang salah. Jadi jamaah, ada amilus sholihat, amal yang soleh, ada amilus sayyiat, amal yang salah. Jadi mereka menyesal kenapa dahulu tidak mengerjakan amal yang soleh, kok hanya melakukan kedzaliman, kemungkaran, kedurjanaan, kemaksiatan. Mereka menyesal luar biasa, minta dikeluarkan dari neraka agar bisa mengerjakan amal yang soleh. Ketika mereka berteriak-teriak minta dikeluarkan dari neraka agar bisa mengerjakan amal yang soleh, Allah menjawab, kalau bahasa kita biar mudah jangan pahami, loh, dulu kan aku sudah panjangkan umurmu untuk masa yang cukup berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Bahkan kata Allah, dulu kan sudah aku datangkan orang-orang yang selalu memberikan peringatan. Kau pergunakan untuk apa umurmu waktu itu? Bahkan sudah datang para pemberi peringatan mulai dari nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah.
turun sampai kepada kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, selalu memberikan pencerahan, selalu memberikan tausiah. Kenapa tidak kamu perhatikan? Ketika Allah sudah menjawab seperti itu, mereka membisu 1000 bahasa. Dan akhirnya para jamaah, Allah dawuh di penghujung ayat itu, fadhuqu famalidh zalimina min nasir. Rasakanlah azabku ini, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya. Bapak Ibu, 2 penyesalan. Yang di surga tadi masih menyesal, yang di neraka tadi jauh lebih menyesal. Tapi ingat Bapak Ibu, 2 penyesalan yang sama-sama tidak ada gunanya. Jangankan di akhirat baru menyesal, jika hari ini misalnya Allah tidak lagi berkenan menerbitkan matahari di sebelah timur, tapi nanti terbitnya di sebelah barat, misalnya terjadi hari ini seperti itu, hari ini pula para jamaah, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nangis jungkung bertaubat, ibadah ini ibadah itu, sedekah ini sedekah itu, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Sudah enggak bisa lagi kita beraktivitas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika pagi hari ini nanti Allah juga masih berkenan menerbitkan matahari di sebelah timur, dan semoga nanti sore nanti membenamkannya di sebelah barat, menjadi kesempatan emas buat saya dengan panjenengan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab para jamaah sekali lagi, jangankan di akhirat baru menyesal, saat kita masih di dunia ini, tetapi ketika Allah tidak lagi berkenan menerbitkan matahari timur, tapi terbitnya dari sebelah barat, saat itu kesempatan ibadah sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ibadah apapun sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk mempergunakan 5 hal sebelum datang 5 hal. Igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghuka qabla sughlik, wa syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik. Pergunakanlah 5 hal sebelum datang 5 hal, kata Rasulullah. Pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Dipergunakan untuk apa? Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para jamaah, pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masya Allah, betapa nikmatnya kalau sehat niku nggih. Salat bisa dengan berdiri tegak, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, duduknya sempurna, karena kita dalam kondisi sehat. Sebentar lagi puasa, kita pun bisa menjalankan puasa dengan sempurna karena dalam kondisi sehat. Yang sehat itu para jamaah menjadi sesuatu yang menjadi hajat hidup seluruh umat manusia, itu semuanya butuh sehat. Dan yang namanya sehat itu jamaah bukan karena kita terbebas dari rasa sakit dan cacat saja, tidak. Tapi sehat itu berada dalam kondisi yang stabil, baik dari aspek jasmani, aspek rohani, aspek sosial lingkungan di mana kita berada. Itulah sehat menurut Islam. Sehingga Rasulullah menggambarkan, man asbaha ma'afan fi badanihi, aminan fi sirbihi, indahu futu yaumihi, faka'annama khuyyat lahu dunya bihadafiriha.
Barang siapa yang sehat badannya, damai di hatinya, dan memiliki makanan untuk sehari-harinya, seakan-akan dunia beserta isinya diberikan kepadanya. Sehat badannya itu jamaah merupakan cerminan sehat jasmani kita. Damai di hatinya itu jamaah merupakan cerminan sehat rohani kita. Dan memiliki makanan untuk sehari-harinya itu merupakan cerminan sehat sosial lingkungan di mana kita berada. Itulah yang menyebabkan kita bisa menjalankan ibadah dengan sempurna, karena sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial lingkungan di mana kita berada. Bisa saja loh jenengan tidak berangkat ke masjid karena merasa di masjid Baitul Haq ada musuhnya. Males saya nggak ke Baitul Haq. Kenapa? Ada musuh saya di situ. Itu berarti tidak sehat sosial lingkungan di mana kita berada, menjadi penyebab menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan akan datangnya Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan nanti, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial lingkungan di mana kita berada. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pesan Rasulullah, manfaatkan atau pergunakanlah masa longgarmu, masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu. Bahkan untuk adik-adik saya, kata Rasulullah, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, adik-adik yang masih muda, semangat belajar, semangat beraktivitas, semangat untuk bekerja, mumpung masih muda. Kalau sudah tua-tua seperti Ustadz dan bapak-bapak ini, adik-adik, sudah karek loyo nih, tinggal loyo. Karena dulu waktu masih muda masih semangat. Ada yang tanya, Ustadz kalau sudah terlanjur tua, ya manfaatkan masa tuamu itu. Sudah terlanjur. Terakhir pesan Rasulullah, manfaatkan atau pergunakan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Dimanfaatkan untuk apa, Ustadz? Untuk sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara infakkan, sedekahkan, jariyahkan, hibahkan, wakafkan, zakatkan harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan untuk kita ini. Karena harta yang panjenengan infakkan, jariyahkan, sedekahkan, wakafkan, itu jamaah yang sebenarnya menjadi harta kita yang sebenarnya. Sehingga bahasa Jawanya jamaah, monggo awak dhewe niki mati beto dunya brono. Bukan kemudian sepatunya dimasukkan di kuburan, kursi yang paling disukai dimasukkan di kuburan. Mboten ngoten carane. Tapi caranya adalah sedekahkan, infakkan, jariyahkan sebagian harta kekayaan yang Allah titipkan kepada kita untuk di jalan Allah. Dan itu sekali lagi harta kita yang sebenarnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan menjadi motivasi dan daya dorong untuk kita sekalian untuk betul-betul semangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ibadah kita semuanya saja mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barangkali wonten yang mau bertanya, monggo sebelum kita tutup dengan doa. Kalau sudah cukup, baik kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba ajdadina wa dhunuba jaddadina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba ustadina wa dhunuba min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات ويغفر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام
وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا وزين أخلاقنا وتقبل منا وضوءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتمجيدنا وتكبيرنا وتهليلنا وتخشعنا وتضرعنا ولا تدر بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة ومن عدو من الجن والإنس ومن الشيطان والإبليس وما يطير من الهوى وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.